Pelaksanaan sholat Idul Fitri akan kita laksanakan pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian Barat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kami menghimbau bahwa sholat sunat Idul Fitri akan dilaksanakan sekitar 10 menitan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk senantiasa menyemarakan Ramadan kemarin dan sekarang. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul dan akan melaksanakan sholat sunat Idul Fitri.
Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kami menghimbau bahwa sholat sunat Idul Fitri akan dilaksanakan sekitar 10 menitan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk senantiasa menyemarakan Ramadan kemarin dan sekarang. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul dan akan melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Salawat serta salam semoga tercurah terus kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya baik tabi'in dan tabi'innya, dan mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannah lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفكين والمستغفرين بالأسحار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة أنصتوا واسمعوا على ما يقول المخاطب على المنبر لعلكم تفلحون أنصتوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wabarakatuh. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل العيد يوم سعيد للمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري ومسلم. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan dalam kesempatan pagi hari yang cukup segar ini tiada lain kalimat alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan seluruh puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrah iradah inayahnya kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melaksanakan rangkaian aktivitas ibadah kita, yakni pada kesempatan ini kita melaksanakan ibadah salat Idul Fitri serta mendengarkan tausiah Id yang insyaallah mendapatkan hikmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Khalifah besar Revolusi Dunia, penghapus kebiadaban, penyerna kebatilan, penjelma keterang-menerangan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang akhir zaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang sangat dinanti oleh kita umat Islam di seluruh dunia, terutama yang selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah. Seluruh umat Islam di seluruh dunia dengan semarak serta merta menyambut kehadiran Idul Fitri. Satu hari yang cukup membahagiakan, satu hari yang sangat luar biasa dalam pandangan setiap muslim. Dan tentu saja hari ini merupakan hari kemenangan kita umat Islam setelah melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya ketika berada pada kondisi Idul Fitri, yakni Rasulullah SAW senantiasa menginginkan seluruh umatnya berada dalam kondisi yang sangat bahagia.
Jadi tidak ada seorang pun yang berada dalam kondisi kesedihan. Kita berbahagia, kita merasa senang karena Idul Fitri telah tiba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang senantiasa membersihkan diri. Membersihkan diri dalam makna ini adalah menurut para mufassir kita telah melaksanakan ibadah saum Ramadan, qiyam Ramadan dan zakat fitrah. Barangkali upaya kita untuk membersihkan diri kita secara lahir dan secara batin, tentu ditambah dengan berbagai amaliyah atau aktivitas ibadah Ramadan kita, yakni salat berjamaah, tilawah, qiyamul lail dalam bentuk ibadah salat tarawih dan witir, serta bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tiada lain, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama sebulan penuh khususnya senantiasa betul-betul merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana yang cukup membahagiakan juga, sungguhnya di balik semua itu masih ada satu kondisi yang memprihatinkan kita. Barangkali sudah 1 tahun lebih, persis sama tahun lalu kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19, dan tahun ini pun masih berada dalam kondisi yang relatif hampir sama. Bahkan kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun anak-anak sekolah tidak sekolah, dan COVID-19 ini sudah demikian rupa memporak-porandakan berbagai macam sendi kehidupan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan termasuk di dalamnya pendidikan. Anak-anak kita tidak sekolah, para mahasiswa tidak kuliah, yang bekerja pun banyak yang mengalami PHK. Demikian juga kondisi ekonomi yang begitu lemah, yang paling parah adalah kondisi kesehatan. Maka kita berharap dalam kondisi yang luar biasa ini pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kondisi yang memprihatinkan ini segera berlalu dan kondisi yang terbaik di masa yang akan datang segera dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi Covid-19 segera disirnakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri adalah saat yang membahagiakan bagi setiap muslim, sebab kita akan kembali kepada fitrah kita. Apa itu fitrah? Dalam banyak tafsir diungkapkan paling tidak ditemukan 5 makna fitrah. Makna fitrah yang pertama adalah tanawalul futur, artinya makan pagi. Jadi Idul Fitri adalah kembali makan pagi. So biasanya selama 1 bulan kita tidak makan pagi, kita makannya waktu sahur sebelum waktu sholat subuh. Dan itu belum pagi, hanya menjelang pagi. Ketika makan pagi Ramadan maka batal. Dan kondisi itu berlangsung kurang lebih selama 30 hari. Tahun ini kebetulan 30 hari istiqmal disempurnakan, puasanya tidak 29 tapi 30 hari. Selama 30 hari kita menahan diri untuk tidak makan pagi. Maka hari ini disunnahkan dalam ajaran Islam untuk kembali makan pagi. Bahkan Rasulullah SAW memberikan beberapa tuntunan pada kita, sebelum sholat id maka sebaiknya kita makan dulu, paling tidak kita minum atau makan sesuatu yang bisa membuat kita artinya tidak berpuasa. So puasa pada saat Idul Fitri termasuk Idul Adha dan hari Tasyrik adalah hukumnya haram. Maka tidak ada seorang pun di dunia ini hari ini yang melaksanakan ibadah saum. Sebab saum pada hari ini termasuk hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik adalah dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal lain yang senantiasa harus kita ingat pada pelaksanaan Idul Fitri, yakni diantaranya kita datang ke tempat sholat Idul Fitri, ke tanah lapang atau tanah luas atau kemanapun yang diselenggarakan sholat Idul Fitri, maka kita datang menggunakan jalan yang satu dan pulang harus menggunakan jalan yang lain. Demikian disunnahkannya. Dan demikian juga kita disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa berusaha melaksanakan berbagai hal yang luar biasa dicontohkan. Di antaranya adalah kita senantiasa untuk
bersilaturahim dengan sesama kita, tentu saja dengan kondisi yang sudah disampaikan tadi oleh panitia. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mana fitrah adalah kosong. Kosong artinya nol. Tidak ada apa-apanya. Jadi fitrah itu bermakna secara fisik perut kita kosong dalam waktu yang cukup lama, dan seluruh ajaran agama dimanapun itu mewajibkan untuk saum dengan caranya yang berbeda. Bahkan binatang pun dalam kondisi tertentu itu saum. Kemudian itu akan mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kalau ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, itu mengalami proses yang cukup panjang. Menjadi kupu-kupu yang sangat indah itu prosesnya sangat panjang, dan itu mengalami puasa. Demikian juga ular, demikian juga ayam, demikian juga binatang yang lain. Apalagi kita manusia setelah mengalami puasa yang sangat panjang, mengosongkan perut kita, maka kita dalam kondisi fatrah, dalam kondisi futur, dalam kondisi kosong. Maka kosongkan hati kita, pikiran kita waktu itu, termasuk perut kita, untuk tidak memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sekalipun halal karena waktunya dilarang. Dan tentu saja yang paling penting adalah mengosongkan jiwa kita, pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, yang bisa mengurangi nilai ibadah saum kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara naluriah, secara natural, secara alamiah, manusia itu dalam kondisi kosong, dalam kondisi tidak membawa apa-apa ketika lahir ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, tidak pernah mengetahui sesuatu apapun. Kita dalam kondisi yang sangat kosong, pikiran kita kosong, tubuh kita kosong sama sekali. Tidak ada orang yang lahir itu sudah berpakaian rapi. Tidak ada selembar kain pun, bahkan tidak ada selembar benang pun yang menempel dalam tubuh seorang anak yang dilahirkan. Dan secara naluriah, setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi dia menangis, dan yang melihatnya tersenyum. Tetapi jangan lupa, kata Allah dan Rasulullah, ketika meninggalkan dunia ini kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kosongan jiwa dan kosongan fisik. yakni sebaiknya orang meninggal itu harus dibandingkan dengan ketika lahir. Jadi ketika lahir dia menangis, yang melihatnya tersenyum, maka ketika meninggal sebaiknya tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala, sekalipun yang ditinggalkannya menangis. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna fitrah adalah potensi manusia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang sangat luar biasa. Diberikan oleh Allah kelengkapan hidup yang sangat hebat, dan manusia adalah makhluk Allah yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan manusia dalam bentuk postur fisik yang paling sempurna. Tetapi jangan lupa, summa radadnahu asfala safilin. Ketika itu tidak digunakan, maka Allah akan kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat yang tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, diteruskan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah berikan potensi kepada kita, tidak hanya fisik dan psikis, tidak hanya jasmaniah dan ruhaniyah, tapi juga as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Kita diberikan potensi oleh Allah audio, visual, dan hati kita, maka itu harus digunakan sedemikian rupa untuk memakmurkan bumi ini, digunakan sedemikian rupa untuk menjadikan hidup kita lebih baik di masa yang akan datang. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, andai kata kita tidak menggunakan ketiga potensi yang luar biasa itu, dalam ayat falaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami telah sediakan neraka jahanam, kata Allah, katsiran minal jinni wal insi, untuk sebagian banyak dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan hatinya untuk mengingat Allah, untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan memikirkan alam ini yang merupakan bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
walahum ayunun la yubsiruna biha, dan memiliki pendengaran tetapi tidak berusaha untuk mendengar, memiliki penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan memiliki pendengaran dia dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall, dan mereka itulah seperti binatang ternak kata Allah. Bal hum adall, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Mungkin binatang ternak memiliki pendengaran, memiliki telinga, memiliki mata, memiliki fisik yang lain, tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat luar biasa yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mana dari fitrah adalah al-Islam. Kita kembali kepada fitrah adalah kita kembali kepada Islam kita yang sesungguhnya, Islam kita yang murni, Islam kita yang mungkin sudah terkontaminasi dengan khurafat, dengan tahayul, dengan berbagai hal yang berbau syirik, dengan berbagai hal yang memungkinkan kita akan berbelok sedikit-sedikit karena mungkin lebih mementingkan urusan-urusan dunia kita, dan kita lupa kepada ajaran-ajaran agama kita, yakni ajaran agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Demikianlah fitrah Allah yang telah diberikan kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak akan merubah terhadap ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Itu agama Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam, agama yang diyakini oleh kita yang paling benar adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal fa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat sesungguhnya dia dalam kondisi yang merugi. Demikian dinyatakan dalam banyak ayat Allah dan banyak hadis Rasulullah SAW. Satu hal yang luar biasa, kondisi fitrah ini adalah sebagai fitrah beragama. Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah di situ adalah fitratud din, fitrah beragama. yakni kita sejak lahir, karena dilahirkan dari keluarga yang beragama Islam, kita sudah lahir sejak itu adalah dalam kondisi muslim. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih anak-anak kita agar tercipta generasi madani, generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan di dalam keluarga. Kemudian pada fase berikutnya diberikan pada sekolah atau lembaga pendidikan. Dan pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama, baik secara formal, non formal maupun informal. Secara formal adalah pendidikan di sekolah, secara informal dalam keluarga, dan secara non formal adalah pendidikan di masyarakat. Tiga-tiganya ini harus senantiasa sinergi. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, di mana anak kita adalah satu sarana untuk mendidik kita, melatih kita, meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun ketika Ramadan spiritualitasnya melemah atau rendah. Pada umumnya setiap muslim itu tingkat keimanan dan spiritualitas. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahul hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sesungguhnya dalam jasad, dalam fisik kita itu ada segumpal darah. Ketika itu baik, maka baiklah seluruhnya. Ketika itu jelek, maka jeleklah seluruhnya. Apakah itu?
ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, itulah yang disebut dengan hati. Qalbun maknanya adalah bolak-balik, senantiasa menimbang ya atau tidak, diteruskan atau jangan. Sesuatu yang baik kita teruskan, sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan. Itulah pentingnya hati dalam jiwa kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Ramadan dan Idul Fitri pada umumnya hati orang itu menjadi lunak, menjadi tenang, menjadi lembut. Rasulullah SAW menyatakan, "Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatak." Inginkah aku tunjukkan kepada kamu sekalian agar hatimu menjadi tentram? Rasulullah menyatakan, "Irhamil yatim." Maka sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. Wat'amhu min ta'amika, dan berikanlah makanan dari makananmu. Yalin qalbuka wa tudrika hajatak, maka hatimu akan menjadi lembut dan seluruh kebutuhanmu, seluruh keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga fitrah kita adalah menjaga lisan kita. Pada saat Ramadan kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat Allah, lisan kita terjaga. Tidak mampu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, so mengucapkan kalimat yang tidak baik, kita ghibah, membicarakan orang, kita namimah, mengadu domba orang lain, kemudian mengucapkan kalimat yang tidak baik dalam berbagai bentuknya, itu kita hentikan. Pada saat Ramadan, maka Idul Fitri kembali kepada fitrah kita. Kita menghentikan itu semua dan menjaga. Jangan sampai apa yang sudah kita jaga selama Ramadan dan Idul Fitri itu terkontaminasi lagi, tercemari lagi. Lisan kita menjadi tidak baik lagi, hati kita menjadi tidak baik lagi, sosialisasi kita menjadi tidak harmonis lagi dengan sesama. Itu tentu satu hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang akan selamat ketika dia mampu menjaga lisannya. Rasulullah SAW juga menyatakan, kafabil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu dosanya, tidak usah menunggu dosa yang lain. Ketika dia mengucapkan segala sesuatu yang ia dengar, dia mendengar sesuatu dari orang lain tanpa di cross check, tanpa check and recheck, dia sebarkan pada orang lain. Kata Rasulullah, cukuplah dosa orang itu tanpa harus menunggu dosa yang lain. Saking besarnya dosa orang yang terlalu banyak bicara tanpa cek dan cross check, apalagi menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga menyatakan, akmalul muslimina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seutama orang muslim dalam keislamannya adalah seorang yang senantiasa menjaga lisannya dan menjaga tangannya. Menjaga lisan adalah menjaga ucapan kita, menjaga tangan adalah menjaga perbuatan kita agar tidak merugikan diri kita dan orang lain. Yang keempat, menjaga fitrah kita adalah menjaga akhlak. Bagaimana akhlak ini menjadi satu bagian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ramadan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas akhlak kita. Sebagai kawah candra di muka, sebagai training center, kita menjadikan diri kita berakhlak baik. Mulai dari sahur sampai dengan maghrib, bahkan sampai malam hari, sampai tertidur lagi. Kita didikkan itu kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada warga masyarakat kita. Dan ini menjadi satu bagian yang sangat penting. Bagaimana akhlak kita senantiasa kita jaga dalam kehidupan keseharian kita. Akmalul mu'mina imanan, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik seorang mukmin dalam keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ma asqala fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan dalam timbangan amal seorang muslim nanti di alam akhirat min husnil khuluq, kecuali akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang paling harus kita lakukan adalah kepada keluarga kita. Seorang suami berakhlak baik kepada istri, istri berakhlak baik pada suami, kemudian pada keluarga, kepada tetangga yang dekat dengan kita, kepada warga seluruhnya, kepada kerabat, teman, koleha, tempat bekerja, dan kepada seluruh muslim dan muslimat. Ini yang harus senantiasa kita jaga. Kembali kepada fitrah adalah kita kembali kepada kesucian jiwa kita, dan jiwa kita senantiasa kita jaga untuk senantiasa dalam kondisi yang sangat bersih. Dengan demikian maka lisan kita terjaga, hati kita terjaga, dan seluruh perilaku kita terjaga. Maka yang terpenting dari semua itu adalah
bagaimana kita senantiasa menjaga amal ibadah kita yang senantiasa secara konsisten, secara terus-menerus kita lakukan pada bulan Ramadan. Maka Ramadan yang berhasil adalah Ramadan yang meneruskan amal ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan pada bulan-bulan yang lain. Laisal 'aid liman labisa jadid walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Kata pepatah Arab, bukanlah Idul Fitri itu adalah orang yang berpakaian serba baru, berpakaian serba baik, tetapi Idul Fitri adalah liman ta'atuhu tazid, adalah yang ketaatannya senantiasa bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum ma fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mengingat seluruh dosa, kesalahan, kehilapan kita yang banyak kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita, terutama dosa yang paling banyak adalah dosa kepada keluarga kita, kepada ibu bapak kita yang mungkin sudah mendahului kita, atau yang saat ini kita ingin hadir bersama mereka tetapi kita tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik, tidak bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing biarpun untuk sementara waktu. Kita ingat, kita bayangkan orang tua kita bahwa mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kita berdoa dalam kondisi yang sangat fitrah, sangat suci ini. Kita doakan yang luar biasa kepada orang tua kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada kesempatan pagi yang cukup berbahagia ini ya Allah, kami bersimpuh berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami mengingat kebaikan dan jasa orang tua kami ya Allah. Begitu luar biasa, begitu hebat mereka menjadikan kami seperti saat ini. Kami tidak mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Begitu banyak kebaikan, didikan, bimbingan yang mereka berikan kepada kami. Kami tidak mampu untuk membalasnya ya Allah. Banyak kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan kepada mereka ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa guru-guru kami, dosa teman-teman kami, dosa keluarga kami, dosa muslimin muslimat seluruhnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami, sayangilah kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang lebih baik ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika saat ini yang ingin meneruskan sekolah atau kuliah, berikanlah kesempatan yang terbaik. Berikanlah sekolah, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang terbaik yang mereka pilih, dan memberikan barokah dalam kehidupan mereka yang lebih baik. Ya Allah, Ya Rabbana, jika di antara kami yang menginginkan keturunan, menginginkan anak, berikanlah keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Jika di antara kami ada yang sudah meninggalkan kami, ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Kami akan menyusul mereka. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang senantiasa mengabdi beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, jika di antara kami ada yang punya niat keinginan yang belum terwujud, ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran, kabulkanlah semua doa dan permohonan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima semua amal ibadah kami biarpun tidak sempurna. Betapa banyak waktu uang yang kami buang. Betapa tak terkira saat-saat yang lepas terhempas tanpa kami mengenai dengan pas. Kami bukan penghuni surga-Mu ya Allah, dan kami juga bukan penghuni neraka-Mu. Kami tidak akan sanggup berada di neraka-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa kami ya Allah.
berikanlah kasih sayang, berikanlah rahmat dan maghfirah kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.